شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan rahmatnya kita bisa hadir dalam majelis kajian online Dayah Al-Atiyah Aceh yang diselenggarakan setiap harinya dari mulai Senin sampai Jumat dengan tema yang berbeda-beda. Pada sore ini kita akan berbincang-bincang seputar basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim secara umum maknanya adalah abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi wa tasbihihi qabla kulli syai'. Aku memulai dengan menyebut nama-Nya, mengingatnya dan mensucikannya sebelum segala sesuatu. Musta'inan bihi fi jami'i umuri. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusanku. Fa innahu rabbul ma'bud bihaqqin. Karena sesungguhnya Dia Allah Rabb yang berhak untuk disembah bihaq, dengan sebenar-benarnya. Wasi'ul maghfirah, yang rahmatnya maha luas. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang meliputi rahmatnya itu atas segala sesuatu. Al-mun'imu bi jalalin ni'am wa daqaiqiha, dan Dia zat yang maha memberikan nikmat dengan kebesaran-kebesaran nikmat dan hal-hal yang detail. Al-mufaddal bidawamil fadl, yang memiliki keutamaan secara terus-menerus. Warahmah wal ihsan, begitu juga dengan rahmat dan ihsannya. Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan dalam lafaz ini dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada baiknya kita menjelaskan kata per kata dalam basmalah. Ba, bi itu adalah huruf atau harfun muta'alliqun bi fi'li mahdhuf munasab lil maqam. Jadi ba itu adalah huruf yang terkait dengan kata kerja yang dihafuz sesuai dengan situasi dan kondisi. Ba itu listi'anati wa tabarruk. Fungsinya untuk minta perlindungan, pertolongan, serta minta keberkahan. Ismi, nama. Mushtaqatun minas sumu, yang katanya diambil dari kata-kata sumu, yang artinya ar-rif'atu wal-'ulu, yang artinya tinggi dan tinggi dan meninggi.
Ada juga yang mengatakan bahwasanya ismun ini mushtaqun minas sama, yang artinya tanda atau isyarat. Bismi dengan nama. Allah merupakan ismu dzat yang menjadi dasar daripada ismul azam. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah ini ada mushtaqnya, ada yang mengatakan Allah ini tidak punya mushtaqnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini satu kata yang berasal dari kata-kata rahima yarhamu, rahmatan yang artinya kasih sayang. Bedanya Ar-Rahman ini rahmat Allah Subhanahu wa taala umum kepada seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya menurut Asy-Syarbaini dalam kitab Al-Iqna, menurunkan ada 104 kitab. Dari 104 kitab itu dirangkum dalam 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Dari seluruh surat-surat dalam Al-Quranul Karim yang jumlahnya 114 surat, kesimpulannya ada dalam Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah, intinya itu ada dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim. Menurut Ibnu Qayyim, intinya ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi menurut Asy-Syarbaini, intinya ada di Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang tadi kita pahami bahwa ba itu merupakan ba muta'alliq bi harfin mahdzuf, bi fi'lin mahdzuf. Ba yang terkait dengan kata kerja yang dihapus. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita minta perlindungan, minta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan aktivitas makan, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya bahwa aku makan, minta pertolongan, minta keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu juga dengan kita minum. Asyrabu bi Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dengan minta pertolongan dan keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, tadi sebelum kita mulai kajian, kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya bahwa kita memulai kajian online ini, minta pertolongan, minta keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini
huruf ba ini memiliki makna yang sangat dalam dalam kaidah bahasa Arab. Menurut kitab Jami' Durus Al-Arabiyah, ba itu, huruf ba maknanya ada 13. Ada ba yang berbada ilsaq, dengan. Yang kedua, ba maknanya isti'anah, bantuan, pertolongan. Yang ketiga, ba maknanya sababiyah, sebab atau karena. Ya. Kemudian yang keempat, ta'diyah, mentransitif kata ke intransitif. Yang kelima, al-qasam, maknanya sumpah atau demi. Yang keenam, makna ba adalah iwad, artinya ganti atau tebusan. Yang ketujuh, makna ba adalah al-badal, ganti. Kedelapan, makna ba adalah zarfiyah, pada atau di. Yang kesembilan, makna ba adalah musahabah, yang artinya beserta. Yang kesepuluh, makna ba adalah tab'idiyah, yang artinya sebagian. Yang ke-11, makna ba artinya an, tentang. Makna ke-12 daripada ba adalah isti'la, di atas. Ke-13, makna ba artinya takkid, penguatan. Nah, kalau kita ambil makna ini dalam memaknai Bismillahirrahmanirrahim, maka kita bisa ambil maknanya adalah dengan nama Allah, bantuan Allah, karena Allah, demi Allah, kemudian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta Allah, dan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa ambil 7 atau 6 makna daripada ba untuk kita masukkan ke dalam internalisasinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah ini merupakan kata yang akan memberkahi segala ucapan dan perbuatan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwal abtar. Segala urusan yang memiliki bal, yang terkait dengan keadaan dan situasi, apapun bentuk yang kita ingin lakukan, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwal abtar, maka dia ganjil. Makna lain abtar itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan makna ini, Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan kita untuk memulai segala ucapan, segala urusan, perbuatan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismi dengan nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekali lagi kita minta keberkahan kepadanya. Menunjukkan bahwa kita ini lemah, dhaif, tidak berdaya kalau bukan dengan atas
namanya dan rahmatnya. Dan Bismillah ini mengisyaratkan agar kita selalu mewarnai kehidupan kita, sholat kita, dan ibadah kita dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ketika bicara tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada 3 pendapat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya adalah ar-riqq wal lutf, artinya kasih dan sayang, kelembutan. Ar-Rahman artinya kelembutan dan kehalusan. Sedangkan Ar-Rahim, Ar-Raqqu wa Al-Tafu. Ar-Rahim itu lebih lembut lagi dan lebih halus lagi daripada Ar-Rahman. Yang kedua, Abul Ali Al-Farisi menyebutkan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia akan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim ini untuk orang-orang yang mukmin saja. Maka ketika kita memahami Ar-Rahman, maka kita membayangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang meliputi seluruh makhluknya. Sedangkan orang-orang yang mukmin, dia mendapatkan Ar-Rahim. Ya. Rahmat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang-ulang sebanyak 144 kali. Maknanya tidak hanya kasih sayang, tapi juga maknanya di sana ada ampunan, di sana juga ada Al-Quran, dan ada 13 makna yang terkait dengan rahmat ini. Nanti kita akan bahas di kajian Ar-Rahman Ar-Rahim surah Al-Fatihah ayat yang ketiga. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang-ulang sebanyak 57 kali, dan Ar-Rahim Allah ulang-ulang sebanyak 95 kali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 1 rahmat. Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Yang ini dibagi untuk bangsa jin, bangsa manusia, kemudian semua binatang ternak, dan semua yang melata di permukaan bumi. Itu dibagi 1 rahmat. Kita bisa bayangkan tuh, 1 rahmat dibagi-bagi untuk bangsa jin, bangsa manusia, semua binatang, dan semua yang melata di permukaan bumi. Ya, berarti kan
jatah rezeki kita sama dengan kambing. Wafiha yata'atafun. Dengan satu rahmat itu, mereka saling cinta mencintai. Wabiha yatarahamun. Dan dengan satu rahmat itu mereka saling kasih mengasihi. Wabiha ta'taful wahsyu ala waladiha. Dan dengan satu rahmat itu, binatang yang buas, katakanlah singa, sayang dengan anaknya. Satu rahmat untuk dunia. Untuk yang ada di langit dan untuk yang ada di bumi. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 99. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 99 rahmatnya yang akan dibagi untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Berarti kan rahmat Allah Subhanahu wa taala luasnya, dimensinya dunia dan akhirat. Dunia 1, 99 akhirat. Nah, jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti kita minta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dunia dan akhirat. Baik yang dimensinya 1 maupun yang dimensinya 99. Dengan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita minta keberkahan dari rahmatnya yang maha luas, rahmatnya yang maha agung. Nah, itulah di antara makna kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena pekan lalu kita membahas tentang isti'adzah, maka kita ingin mengkorelasikan antara isti'adzah dengan basmalah. Isti'adzah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika kita ingin melakukan pendekatan, melaksanakan misi Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, kita paham bahwa ada yang berupaya untuk menggoda kita, membuat kita tidak berada pada jalan yang lurus. Ada yang akan membuat kita tidak beramal soleh. Di antara godaannya adalah dari setan yang terkutuk. Nah, kalau basmalah, kita minta keberkahan setelah kita dijauhkan daripada godaan setan. Kita minta tolong agar apa yang akan kita lakukan itu diberkahi dan dirahmatinya. Sehingga kalau dua-dua ini selalu kita ucapkan, isti'adzah dan basmalah, ini dia akan semakin memberikan makna yang mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembacaan basmalah, para qurra atau para
qori atau dalam kalangan qiraat ada 3 mazhab tatkala membaca basmalah. Yang pertama, isbatul basmalah baina kulli surataini. Jadi membaca basmalah antar 2 surat. Nah, ini mazhabnya Qalun, Kisai, Asim, dan Ibnu Katsir. Jadi keempat imam ini membaca basmalah di antara 2 surat. Mazhab yang kedua, wasala baina kulli surataini biduni basmalah. Jadi tidak membaca, mewasalkan, ya, menyambungkan antar 2 surat tanpa basmalah. Ya. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wailul likulli humazatil lumazah, dan seterusnya. Nah, ini menurut Hamzah. Yang ketiga, mazhab yang ketiga ini ada 3 aujuh, ada 3 macam membaca basmalah, kecuali antara Al-Anfal dan At-Taubah. Yang kedua, mewasalkan antar 2 surat tanpa basmalah, kemudian saktah di antara tanpa basmalah. Ini menurut Ibnu Amir, Warash, dan Abi Amr. Nah, yang biasa kita lakukan itu kan membaca basmalah. Imam Asim, yang rawinya ada Hafiz dan Syu'bah. Adapun membaca isti'adah, basmalah, dan surat, ini ada beberapa model. Yang pertama, memisahkan faslul isti'adah anil basmalah an awwali surah. Memisahkan antara isti'adah, basmalah, dan surat. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang kedua, faslul isti'adah anil basmalah wa waslul basmalah di awal surah. Memisahkan antara isti'adah dan basmalah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Nah, yang ketiga, waslul isti'adah ma'al basmalah wal waqfu 'alaiha wal bad'u bi awal surah. Menyambung isti'adah dan basmalah, kemudian memulai dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Yang keempat, waslul isti'adah ma'al basmalah ma'a awal surah. Menyambung isti'adah, basmalah, dan surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr.
Ini 4 cara kita membaca isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian surah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kajian basmalah ini, kita juga perlu mendapatkan informasi tentang perbedaan para ulama tentang basmalah. Ajma'al ulama ala anna al-basmalah al-waridah fi suratin Naml hiya juz'un min ayatil Qur'an. Jadi para ulama bersepakat, berijma' bahwasanya basmalah yang ada dalam surat An-Naml itu bagian daripada Al-Qur'an. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dasarnya bahwa basmalah itu bagian daripada ayat Al-Qur'anul Karim. Walakinnahum, akan tetapi mereka ikhtalafu hal hiya ayah minal Fatihah atau min awwali kulli surah aula. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah dan bagian daripada setiap surat yang kita dapati dalam Al-Quran. Setiap suratnya ada basmalah kecuali At-Taubah. Nah, di sini yang mereka berbeda pendapat. Apakah dia bagian daripada Al-Fatihah dan bagian dari semua surat yang ada dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Nah, perbedaannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia ayah minal Fatihah wa min kulli surah. Bahwa basmalah ini adalah bagian dari Fatihah dan bagian daripada setiap surat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini juga satu ayat, bagian daripada surat-surat yang ada dalam awal ataupun Al-Quranul Karim. Ini pendapat Syafi'i. Jadi dia ayatun minal Fatihah wa min kulli surah. Bagian daripada Al-Fatihah dan bagian daripada setiap surat. Yang kedua, laisat ayah la minal Fatihah wala min syai'in min suwaril Qur'an. Jadi dia bukan bagian dari ayat, baik itu di Fatihah maupun dari surat-surat yang ada. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian yang ketiga, hiya, yaitu basmalah, ayatun tammah minal Qur'an. Dia merupakan ayat yang sempurna dari
Al-Qur'anul Karim. Unzilat lil fasli bainas suwar, diturunkan untuk memisahkan di antara surat-surat yang ada. Walaysat ayah minal Fatihah, dan dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini pendapat Abu Hanifah. Nah, perbedaan-perbedaan ini nanti akan berimplikasi dalam membaca Fatihah, membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Jadi saya ulangi bahwa Syafi'i memahami, berpendapat dia basmalah itu bagian dari Fatihah dan bagian dari setiap surat. Imam Malik berpendapat dia bukan bagian daripada ayat, baik di Al-Fatihah maupun dari surat-surat yang ada. Kemudian yang ketiga, Abu Hanifah, dia merupakan ayat yang sempurna, diturunkan untuk memisahkan di antara surat, dan dia bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ini pendapat Abu Hanifah. Sekali lagi, pendapat ini nanti akan berimplikasi dalam pembacaan basmalah pada sholat ketika kita membaca Al-Fatihah. Ma hukmu qiraatul basmalah fil shalah? Apa hukum membaca basmalah dalam sholat? Ya. Imam Syafi'i berpendapat yaqra'uhal musalli wujuban wa fil jahri jahran wa fis sirri sirwan. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya orang sholat membacanya wajib. Dalam jahar dibaca jahar, dalam sir dibaca sir. Nah. Kemudian Imam Malik man'u qira'atiha fi shalah al-maktubah jahran wa sirwan atau sirwan. Jadi tidak membaca basmalah dalam sholat yang wajib, baik sir maupun jahar. Nah, jadi nanti kalau kita berimam sama imam yang nggak membaca basmalah, ya jangan kita salahkan, atau jangan kita mufarokoh, kita bermisah, keluar dari jamaah. Gitu. Jadi Imam Malik berpendapat tidak membaca basmalah dalam sholat-sholat wajib, baik jahar maupun sir. Wa ajazaha fin nafilah, tapi membolehkannya dalam sholat sunnah. Abu Hanifah yaqra'uhal musalli sirran ma'al Fatihah. Abu Hanifah membacanya sir bersama Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu basmalahnya dibaca sir. Jadi kalau Syafi'i tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Malik, Imam Malik, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Abu Hanifah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca sir. Ahmad bin Hanbal yaqra'uhal musalli sirran. Ya. Wa la yusannu al-jahru fiha. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat orang salat yaqra'uha sirran, membacanya sir.
baca sir, sama dengan Abu Hanifah. Ya, sama dengan Abu Hanifah. Wa la yusannul jahru fiha, dan tidak disunatkan membaca jahar dalam apa namanya salat. Jadi ini adalah diskusi-diskusi seputar basmalah, apakah dia bagian daripada Al-Quran, kemudian basmalah apakah dibaca jahar atau sir, kemudian juga tadi tata cara kita membaca isti'adzah, kemudian basmalah, dan juga surat. Nah, setelah kita memahami ini, kita perlu mengerti tentang apa hikmahnya, apa filosofinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab tafsir Al-Munir, di sana disebutkan hikmatuha, hikmatul basmalah. Ini nggak terlalu jepit ya? Apa? Murid terlalu kupang. Ibtada Allah Ta'ala bil basmalah surat al-Fatihah wa kulla suwaril Quran ma'ada surat Taubah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai basmalah dalam surat Al-Fatihah dan dalam semua surat Al-Quran kecuali Taubah, tambihan sebagai bentuk apa namanya, mengingatkan ala anna ma fi kulli suratin haq, bahwa dalam setiap surat itu ada haknya, ada hakul Qur'annya, ada hakullahnya. Wa wa'dun shadiq lil ibad, dan ada janji yang benar untuk hamba. Jadi ada hak, dalam setiap surat itu ada hakullah. Sehingga kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita penuhi, yang harus kita lakukan. Wa wa'dun shadiqun lil ibad, dan ada janji yang benar untuk hamba-hambanya. Di setiap surat itu ada janji. Ya, kalau kita berbuat baik dapat pahala, kalau kita berbuat tidak baik, ya tidak mendapatkan pahala. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa'dun shadiqun lil ibad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak sedikit pun menzalimi hambanya. Yang berbuat baik dikasih kebaikan, pahala. Yang berbuat tidak baik, ya akan diberikan dosa, akan diberikan ganjaran tidak baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fahuwa subhanahu yafi lahum bi jami'i ma tadammanat as-surah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi bagi mereka, bagi hamba-hambanya, apa saja yang menjadi kandungan dari surat. Min wa'din, berupa janji, wa lutfin, kasih sayang, wa birrin, kebaikan, wa irsyadan ila istihbabil bad'i bi bismillahi fi kullil a'mal.
Ini yang penting. Wa irsyadan, menuntun kita untuk selalu senang memulai segala sesuatu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iltimasan lima'unatillah wa taufiqihi, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bantuan dan taufiknya. Wa mukhalafatan li ghairil mu'minin alladziina yastaftihuna a'malahum bi asma'i alihatihim aw zu'ama'ihim, dan minta dijauhkan dari orang-orang yang tidak beriman yang mereka memulai amal-amalnya dengan nama-nama Tuhan mereka dan nama-nama tokoh-tokoh mereka. Nah, jadi Islam datang untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan sebelumnya, yang mereka itu segala sesuatu itu dengan mengucapkan Lata dan Uzza wal Manah, atau dengan tokoh-tokoh yang mereka jadikan sebagai panutan. Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan agar kita meninggalkan itu semua dan kembali kepada Zat yang Maha Besar, Zat Allah ya, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah beberapa makna daripada basmalah yang perlu kita pahami ketika kita membaca dan melewati basmalah, bahwa kita minta pertolongan, minta keberkahan dalam ucapan kita dan dalam tingkah laku kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan Samudra Basmalah ya, yang disampaikan oleh Ustaz Salman Al-Hafiz pada sore hari ini. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Ini ada dua pertanyaan via chat ya. Saya langsung bacakan ya. Dari Bu Fahriani Ahmad. Bismillah. Ya. Ustaz, ya. Bu Fahriani mungkin mau langsung aja. Silakan. Di mute-nya, Bu. Atau dibacain aja Pak Syarif? Ya, saya bacakan. Ustadz yang terhormat, apa alasan imam lainnya selain Imam Syafi'i bahwa mereka membaca Bismillah atau membaca basmalah? Ya, ini kan berarti terkait dengan dalil yang mereka jadikan sebagai pijakan kenapa tidak membaca basmalah. Misalnya hadis dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bit takbir wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin. Kita tahu Aisyah siapa? Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terdekat dengan Nabi. Dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW membuka sholat bitakbir, Allahu Akbar, bitakbir, wal qiraah bilhamdulillah rabbil alamin, langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dalil ini, kata yang berpendapat tidak ada baca basmalah, ini dia. Yang kedua, hadis Anas
dari Anas, qala shallaitu khalfan nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillah rabbil alamin. Mereka, kata Anas bin Malik, kata Anas bagaimana dalam sahihain, aku sholat di belakang Nabi. Kata siapa tadi? Kata Anas. Wa Abi Bakar, Umar, Utsman. Mereka itu, kata Anas, yastaftihuna bilhamdillah rabbil alamin. Mereka memulai sholat dengan alhamdulillah rabbil alamin. Nah, gitu. Jadi nanti Syafi'i yang punya dalil baca basmalah ada lagi dalilnya, yang Maliki yang tidak baca basmalah juga ada dalilnya. Begitu Bu Fakhdani Ahmad. Ya, baik. Makasih Ustaz. Ya. Penjelasan. Sama-sama. Ini baiklah, ada pertanyaan satu lagi di via chat ya dari Ya. Pak Rasidin. Apakah 99 rahmat Allah kelak di hari kiamat Allah berikan kepada seluruh hambanya? Apakah tidak ada pengecualian? Ya. Jadi 99 rahmat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seluruh hambanya yang ia kehendaki. Kita tahu nanti di akhirat itu ada yang namanya syafaat. Syafaat itu yang pertama syafaatul uzma, syafaat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia memasukkan ke dalam surga siapa yang dia kehendaki, dan dia masukkan ke dalam neraka siapa yang dia kehendaki. Nah, dan kita perlu pahami bahwa di antara faktor kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pernah dengar dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada cerita seorang yang diberikan umur panjang. 300 tahun kalau saya nggak khilaf, itu malamnya digunakan untuk sholat dan paginya dia gunakan untuk berperang fisabilillah. Nah, kemudian ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang kepada dia, "Wahai hambaku, kamu ini masuk surga karena apa?" Kata sang hamba, "Ya Allah, Engkau telah berikan kepada aku umur yang panjang. Malamnya aku gunakan untuk beribadah kepadamu, dan siangnya aku gunakan untuk berperang fisabilillah. Maka aku merasa itulah yang membuat aku bisa masuk ke dalam surgamu." Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menimbang amalnya yang sekian lama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditimbang ternyata ya rahmat amalnya yang digunakan sekian lama itu tidak memberikan pengaruh apa-apa dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal yang dia lakukan sekian lama itu sedikit sekali dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang karena syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia bisa mendapatkan kenikmatan surga. Ada orang tua yang mungkin selama hidupnya tidak memiliki amal pamungkas apa-apa, tapi dia punya anak yang soleh, yang berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian dia memberikan syafaat bantuan kepada orang tuanya. Ada orang yang dengan interaksi dengan Al-Quranul Karim, Allah berikan rahmatnya. Nah, jadi ini pembagian 99 ini, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dia
dia kehendaki. Nah, maka oleh karena itu yang perlu kita minta itu rahmatnya yang 99 agar kita diberikan rahmat di akhirat. Walaupun demikian kita juga minta rahmat agar kita diberikan di dunia. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Gimana dengan jawabannya Pak Rasidin? Mungkin ada ingin dipertajam lagi terkait rahmat Allah? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan berikutnya via chat dari Pak Ihsan. Ya. Dari Bu Eli dulu ya, Bu Eli. Assalamualaikum Ustaz, kedudukan mana yang lebih tinggi antara ta'awuz sama bismillah? Mengapa ketika membaca Al-Quran cukup dengan ta'awuz saja? Diulangi pertanyaannya. Kedudukan mana yang lebih tinggi antara ta'awuz sama bismillah? Mengapa ketika membaca Al-Quran cukup dengan ta'awuz saja? Oh ya, ini antara ta'awud dengan basmalah ini memang punya kedudukan dan keistimewaan sendiri-sendiri. Ya, kalau ta'awud itu pengulangan kata ta'awud itu dalam Al-Quran ada 4 kali. Ya, sedangkan basmalah itu kan 1 kali. Tapi dia, kalau menurut Imam Syafi'i, dia merupakan bagian dari semua surat, termasuk Al-Fatihah sampai An-Nas kecuali At-Taubah. Nah, ta'awud kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam bentuk godaan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Nah, ini kan arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu minta perlindungan dari godaan syaitan. Sedangkan basmalah ini kita minta diberikan rahmat dan keutamaan, ya, agar ucapan kita dan perilaku kita itu dirahmati oleh Allah SWT, tidak ganjil dan tidak jauh dari rahmatnya. Jadi kedua-duanya ini memiliki keutamaan masing-masing. Makanya dalam kajian-kajian di qiraat itu basmalah dan isti'adzah itu dia pembahasannya sama, baitnya juga sama, syairnya juga sama dalam Syatibiyah. Kemudian juga pembacaannya agak detail antara ada isti'adzah, ada basmalah dan surat gitu. Nah, kenapa ketika kita membaca Al-Quran itu kita membaca isti'adzah saja? Itu kan berdasarkan ayat Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya, apabila kamu baca Quran maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita merujuk kepada madhab-madhab dalam qiraat, itu kan tadi ada satu madhab yang membaca setiap memulai surat itu dengan basmalah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca surat, ya. Jadi menggabungkan antara isti'adzah dengan basmalah, ya. Kenapa fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim? Kenapa ketika kita baca Quran kita disuruh untuk berlindung? Karena supaya kita itu dalam membaca diberikan rahmat, tidak ada gangguan, ya. Jangan lidah kita baca tapi pikiran kita ke pasar. Jangan kita dalam membaca lompat-lompat, ya, yang seharusnya
ayat pertama terbaca ayat kedua. Kenapa? Karena kita nggak fokus. Kita tidak hadir dalam Al-Quran. Kita membaca, tapi wujuduhu ka'adamihi, ada seperti nggak ada. Gitu. Nah, makanya supaya kita bisa menikmati Al-Quran, kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari kembali lagi dari Bu Faria Ahmad terkait rahmat. Ustadz, apakah bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu di dunia dan apa contohnya 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi satu di dunia itu apa? Terus contoh dari 99 itu ya apa contohnya? Contohnya? Ya, yang satu rahmat di dunia. Satu rahmat di dunia itu rizki, itu bagian dari rahmat. Umur, ajal itu bagian daripada rahmat. Kehidupan dan apa-apa yang ada di dalamnya itu bagian daripada rahmat. Jadi rizki, pekerjaan, kehidupan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan di akhirat itu ada ampunan, ada surga, ada pahala, kemudian nanti ada maghfirah, habis itu nanti ada jannah. Nah, ini nanti insya Allah Bu Fakhrini Ahmad kita akan bahas secara detail di Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi makna rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 13. Nah, ada yang sifatnya duniawi seperti umur, seperti rizki, kemudian kehidupan. Ada yang sifatnya ukhrawi, ya, surga, ampunan, ridho. Nah, jadi kita ingin kedua-duanya kita mendapatkan, baik itu rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir waktu kajian kita pada sore hari ini. Tentu kita akan lanjutkan pada tema-tema berikutnya masih dalam kajian kitab Tafsir Al-Munir ya, Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah. Dan tentu saya berharap kita yang hadir sini akan terus mengikuti kajian ini karena ini satu paket akan kita langsung menuju merefer kepada kitab yang ditulis oleh para ulama dan tentunya bertema dan setiap tema saling ada keterkaitannya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, saya ingin mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin bersalam sapa bisa diberikan kesempatan.